Alasan keenam, Yesus dan nabi-nabi lainnya di dalam Injil, sholat dengan meletakkan kepala mereka di tanah. Hal ini tercatat dalam Matius 26 ayat 39. Umat Islam pun melakukan yang Yesus dan nabi-nabi lain lakukan. Al-Quran mengajarkan hal ini dalam surat Ali Imran ayat 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Emmanuel Adebayor yang menemukan kebenaran Islam dari ajaran Yesus di Injil. Sheikh Emmanuel Adebayor, bintang sepak bola asal Togo yang bermain di level internasional, ia mengumumkan keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk berpindah agama dari Kristen ke Islam. Ia merasa Islam adalah jalan hidup yang paling sesuai dengan hati nuraninya. Keputusan Adebayor tidaklah sembarangan. Ia mengaku telah mempelajari, membandingkan, dan merenungkan berbagai agama sebelum sampai pada kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ia tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang bersifat emosional atau ikut-ikutan. Teheran.com melaporkan alasan-alasan yang mendorong Adebayor untuk masuk Islam. Pemain sepak bola asal Togo, yang berkiprah di Eropa bersama Arsenal, Manchester City, Real Madrid, dan Tottenham Hotspur ini menyatakan, ada 13 alasan yang meyakinkan saya, bahwa Muslim itu sama dengan Yesus, dan bahkan lebih taat kepada Yesus daripada orang-orang Kristen. Sahabat kalbu yang beriman, kita masuk ke alasan pertama. Yesus memberikan ajaran bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada yang layak disembah selain Tuhan. Ajaran ini tercantum dalam Daud 6 ayat 4 dan Mark 12 ayat 29. Umat Islam pun beriman dengan hal yang sama. Al-Quran menyampaikan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 171. Alasan kedua, Yesus menjauhi daging babi. Hal ini sesuai dengan Leviticus 11 ayat 7. Umat Islam pun melakukan hal yang sama. Al-Quran menguatkan hal ini dalam surat Al-An'am ayat 145. Alasan ketiga, Yesus memberikan salam dengan ucapan, Assalamualaikum, semoga damai menyertaimu. Hal ini tercatat dalam John 20 ayat 21. Umat Islam pun memberikan salam dengan ucapan yang sama. Alasan keempat, Yesus tidak pernah lupa mengatakan, God willing, atau dalam Islam insya Allah. Umat Islam pun selalu mengucapkan hal yang sama sebelum berbuat sesuatu. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 23-24. Alasan kelima, Yesus melakukan wudhu dengan membersihkan wajah, tangan, dan kaki sebelum beribadah. Umat Islam pun mengikuti sunnah Yesus ini. Alasan keenam, Yesus dan nabi-nabi lainnya di dalam Injil, sholat dengan meletakkan kepala mereka di tanah. Hal ini tercatat dalam Matius 26 ayat 39. Umat Islam pun melakukan yang Yesus dan nabi-nabi lain lakukan. Al-Quran mengajarkan hal ini dalam surat Ali Imran ayat 43. Alasan ketujuh, Yesus memiliki janggut dan memakai tobe, gamis. Hal ini disunahkan bagi seorang Muslim. Alasan kedelapan, Yesus taat kepada syariat yang mengesahkan Tuhan, seperti nabi-nabi terdahulu, dan mengimani semua nabi. Hal ini tercantum dalam Matius 5 ayat 17. Umat Islam pun mengikuti ajaran Yesus ini. Al-Quran menyampaikan hal ini dalam surat Ali Imran ayat 84 dan surat Al-Baqarah ayat 285. Alasan kesembilan, Ibu Yesus, Maryam, mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan mengenakan hijab. Sebagaimana terdapat dalam Timothy 2 ayat 9, Genesis 24 ayat 64-65, dan Korintian 11 ayat 6. Wanita muslimah juga mengenakan pakaian yang sama. Al-Quran mengajarkan mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Alasan ke-10, Yesus dan nabi-nabi lain dalam Injil menjalani puasa selama lebih dari 40 hari. Hal ini tercantum dalam Exodus 34 ayat 28, Daniel 10 ayat 2-6, Kings 19 ayat 8 dan Matius 4 ayat 1. Muslim pun berpuasa selama bulan Ramadan. Puasa Ramadan berlangsung sebulan penuh, yaitu 30 hari. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk berpuasa 6 hari lagi untuk mendapatkan pahala yang lebih besar.
Alasan ke-11. Yesus memberikan ajaran untuk mengucapkan kedamaian untuk rumah ini saat memasuki rumah. Hal ini tercatat dalam Lukas 10 ayat 5. Ia juga memberikan salam kepada penghuni rumah dengan ucapan, kedamaian untuk kalian. Sekali lagi, Muslim melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus. Saat kita memasuki rumah kita sendiri atau rumah orang lain, kita mengucapkan Bismillah dan memberikan salam, Assalamualaikum. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nur ayat 61. Alasan ke-12. Yesus menjalani khitan, sunat. Khitan adalah salah satu dari 5 sunnah fitrah dalam Islam. Laki-laki Muslim wajib berkhitan. Hal ini berdasarkan Injil Lukas 2 ayat 21 yang menyebutkan bahwa Yesus berkhitan saat berusia 8 hari. Hal ini juga sesuai dengan Taurat yang menyatakan bahwa khitan adalah perjanjian abadi antara Allah dan Nabi Ibrahim. Lihat Genesis 17 ayat 13. Al-Quran pun mengajarkan hal yang sama dalam surat An-Nahl ayat 123, yang mewajibkan Muslim untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Ibrahim berkhitan setelah berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Alasan ke-13. Yesus menggunakan bahasa Aramaik untuk menyebut Tuhan dengan nama Elah. Nama ini mirip dengan Allah, yang merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Aramaik dan Arab adalah bahasa Semit, yang juga meliputi bahasa Ibrani, Ethiopia, dan bahasa-bahasa kuno seperti Assyria dan Babilonia. Bahasa-bahasa ini berasal dari orang-orang Akkadia. Elah dan Allah adalah nama yang sama untuk Tuhan. Keduanya berarti Tuhan yang Maha Tinggi. Anda dapat mendengar kesamaan bunyinya. Jadi, Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Dialah Tuhan seluruh manusia dan seluruh makhluk. Adebayor mengakhiri pernyataannya dengan pertanyaan, siapa yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus? Tentu saja jawabnya, umat Islam. Mereka itulah yang mengamalkan apa yang diajarkan Yesus. Saya pun merasa yakin bahwa saya telah menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Adebayor telah membuktikan bahwa kebenaran itu nyata dan kesesatan itu juga telah jelas. Oleh karena itu, benarlah apa yang Allah firmankan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Rugilah mereka yang memilih agama selain Islam, apalagi menukarnya dengan yang selainnya. Dan itulah kisah Adebayor yang menemukan kebenaran Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.